Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dipertemukan dalam ibadah online. Sungguh kalau kita sampai saat ini boleh dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, sungguh karena kita punya Allah yang begitu baik. Amen. Allah yang begitu setia. Yes. Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Amen. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan setiap kita. Yes. Untuk itu mari sama-sama pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati. Kita ingin memuji, kita ingin datang kepada Tuhan. Kita ingin senangkan Dia lewat pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita memulai, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang selalu ada Tuhan bagi setiap kami. Tak pernah Tuhan sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Amen. Pada hari ini Tuhan, yang terbaik kami ingin berikan Tuhan. Amen. Sebab ini adalah rasa syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Inilah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap iman-Mu sama-sama kita menyanyikan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau sanggup memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan selalu menolongku, ya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku,
Ambil waktu untuk menyembah Tuhan, saudara-saudaraku, sebagai rasa syukur kita Tuhan kepada Tuhan. Yesus, Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan, tak perlu kami khawatir Tuhan akan apapun di dunia ini Tuhan, sebab kami punya Engkau Tuhan Yesus, penolong kami. Engkau selalu ada Tuhan bagi setiap kami, mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Bahkan apa yang belum kami pikirkan, Engkau sudah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Itu Engkau Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik. Engkau ajaib Tuhan. Engkau melihara setiap kami Tuhan. Bahkan burung-burung pun Tuhan di udara tidak perlu khawatir Tuhan akan apa yang ia makan Tuhan. Terlebih kami Tuhan, kami Tuhan adalah makhluk kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kau rela mati bagi setiap kami, maka apalagi Tuhan yang dapat kami khawatirkan di dalam hidup ini. Selain kami mau Tuhan hanya percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Apapun di tangan di depan kami tidak mau takut, karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menjadikan segalanya itu mungkin. Kau tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi kami mau menyanyi untuk Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau. Oh Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dia yang berjanji, Dia yang sanggup untuk menggenapinya. Sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang
besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Siapa kali yang dapat kami takutkan Tuhan? Karena kami punya Engkau yang ada di sisi kami, yang mau lebih lagi nyanyi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. It's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan amin. Amin. Mari umat-umat yang percaya, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Woo! Yes! Sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I see. Say deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Semuanya sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, say I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe, yes we believe. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. Say we believe. I believe in you. I believe. I believe in you. Woo! Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
yang Tuhan beri Tuhan, untuk kami pada hari ini boleh memuji, boleh beribadah lagi Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan kami boleh menerima sesuatu yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara. Saya sangat bersuka cita sekali pada kesempatan ini boleh bersama-sama dengan saudara Jemaat Tuhan GBI Kingdom of God. Saya berterima kasih kepada gembala saudara yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan kabar baik, dan doa saya biarlah setiap firman yang hidup menjadi berkat bagi kita sekalian. Baiklah saudara, mari kita awali pemberitaan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami boleh berkumpul, sekalipun tempat kami mungkin terpencar di berbagai tempat yang berbeda, tetapi kami percaya Roh Kudus bekerja pada saat yang sama. Roh Kudus maha hadir, Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Dan terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan kabar baik, kami boleh mengalami anugerah, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri yang nyata dan hidup bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Dan pada hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan dengan tema atau judul yang Tuhan berikan di dalam roh saya untuk saya bagikan kepada saudara, yaitu terus berbuah di masa-masa yang sukar. Betul, ini memang masa yang sukar. Alkitab juga sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada begitu banyak. Tuhan gak pernah berjanji kepada kita bahwa kita akan menghadapi atau menjalani hidup ini tanpa persoalan atau tanpa masalah. Tetapi yang satu hal yang penting yang perlu kita ingat, bukan persoalannya, bukan masalahnya, bukan kesukarannya. Itu diminta atau tidak diminta pasti kita hadapi. Tetapi yang harus kita ingat, yaitu Dia berfirman dan berjanji, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Haleluya. Inilah yang menjadi kekuatan kita di masa-masa yang sukar. Saudara, kalau boleh mungkin kita bercerita tentang kesukaran kita masing-masing, pasti nggak akan ada habisnya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, 2 bulan yang lalu, saya sendiri baru saja melewati masa yang, kalau saya mau ceritakan, bagi saya ini sesuatu yang berat, saudara. Tetapi saya bersyukur, ternyata ada Tuhan yang hidup, yang boleh membuat saya mampu melewati semua kesukaran itu. Ya, saya terkena COVID dan mungkin sudah banyak dari kita atau saudara-saudara kita, puji Tuhan kalau saudara tidak mengalami hal itu. Tetapi di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang meregang nyawa oleh karena COVID. Tetapi satu perkara yang saya tahu, bahwa di masa-masa yang sukar itu, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menyatakan sesuatu bagi kita. Oleh karena itu, pada setiap kehidupan kita ada satu hal yang kita mesti waspadai di masa yang sukar ini agar kita tetap bisa berbuah, yaitu bisikan-bisikan yang iblis sengaja taruh di dalam pikiran dan mungkin di dalam hati kita bergaung atau menggema setiap saat. Karena dia berusaha untuk melumpuhkan iman kita dengan cara keadaan yang kita sedang lihat di sekitar kita. Mungkin dia datang dan berkata di dalam kehidupan kita, karena kita sedang mengalami kesukaran, bisnis tidak berjalan dengan baik, atau mungkin pekerjaan dan semuanya seakan-akan menjadi buntu. Dia berkata, mungkin engkau tidak bisa lagi. Engkau tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Kesulitan ini terlalu besar bagimu. Tidak ada jalan keluar untukmu. Belum lagi kita mendengar kabar bahwa ada saudara, ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang bisa terjadi. Saya barusan mendengar di sebuah berita, katanya tahun 2022 diprediksi ada
badai lebih jahat, lebih buruk daripada COVID-19. Tapi mari, hari ini saya tidak akan membawa saudara untuk terintimidasi dengan hal itu, karena bukan itu tujuannya. Tetapi mari kita mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Amin. Ya. Apa yang kita mau dengarkan? Kita mau dengarkan suara kebenaran. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dari satu kalimat ini saya mendapatkan satu kekuatan firman Tuhan. Yesus sendiri yang mendeklar, Yesus sendiri yang mengakui bahwa dialah pokok dan kitalah ranting-rantingnya. Dengan kata lain, dia mau mengatakan kita ini terhubung langsung dengan dia. Karena analoginya ranting-ranting itu pasti terhubung langsung dengan pokok. Dan di sini dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin, saudara. Dan dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya baca secara seluruhan ayat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari ayat ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara, bahwa rahasia keberhasilan kita, atau boleh dikatakan bagaimana supaya kita tetap berbuah di masa yang sukar ini. Tuhan tahu nggak kita sedang menjalani masa yang sukar? Tuhan tahu, saudara, ada banyak kesukaran yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Nah, rahasia keberhasilan yang pertama, atau bagaimana kita tetap bisa berbuah secara rohani, yaitu kita mempercayai siapa. Siapa yang kita percayai. Dan yang kedua, di mana kita berada saat ini. Atau di mana kita tinggal, atau posisi rohani kita menentukan buah yang keluar dari dalam kehidupan kita. Sangat penting percaya ini. Di masa yang sukar ini, Tuhan mau kita tetap percaya. Pada saat saya menghadapi masa yang sulit ketika saya mengalami COVID-19 pada 2 bulan yang lalu, saudara, tentu hal itu tidak pernah diharapkan. Kita tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Tetapi saya mengambil keputusan, saya cuma mempercayai perkataan Yesus. Memang kita mendengar kabar ini dan itu dan sebagainya begitu banyak. Tapi saya bertekad, saya mempercayai perkataan Yesus bahwa dia mengasihi saya. Saya mau mempercayai bahwa perkataan Yesus, dia datang bukan untuk mengambil nyawa saya. Saya mempercayai bahwa perkataan Yesus, dia justru memberikan kehidupannya untuk kita. Tidak mengurangi rasa hormat saya, memang ada beberapa anggota keluarga, saudara-saudara kita yang memang sudah mendahului kita dan mereka meninggal karena COVID. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa Tuhan saya di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebaliknya si iblis, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Ini dua hal yang sangat kontradiktif sekali. Si iblis adalah pencabut nyawa, sedangkan Yesus Kristus Tuhan kita adalah yang memberikan nyawanya bagi kita. Itulah yang menjadi dasar kepercayaan saya. Sehingga saya tetap mempercayai, dalam keadaan apapun saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan saya. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita di masa-masa yang sukar ini, kita perlu memiliki satu iman, mempercayai Yesus, perkataan Yesus. Ada banyak firman Tuhan yang bisa kita baca. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi mari kita memfokuskan apa yang Yesus katakan. Bukan berarti yang lain tidak perlu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau mengerti keseluruhan Alkitab, sebenarnya itu berbicara tentang betapa Tuhan mengasihi manusia yang berdosa ini.
Saudara kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama kita dapat melihat hasil kembali berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita mempercayai Dia, karena Dia adalah pokok anggur. Dia adalah pokok kita. Dan yang kedua, di mana kita tinggal. Maksudnya, di mana kita berada, posisi kita berada di mana saat ini. Kita perlu meyakinkan diri bahwa kita tinggal di dalam Dia. Apa artinya kita tinggal di dalam Dia? Artinya kita menyadari penuh bahwa kehidupan kita ini sudah ada di dalam naungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada di dalam lingkupan kasih-Nya yang luar biasa. Percaya akan hal ini, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, proses untuk berbuah memang bukan hal yang sebentar terjadi. Tetapi dua hal di atas tadi, percaya dan tinggal, itu adalah kunci untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, bahwa proses untuk kita terus berbuah adalah kita memiliki dua kunci tadi. Mempercayai Dia, dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Di masa yang sukar ini, kita perlu melakukan hal ini, saudara. Nah, yang pertama, proses untuk terus berbuah yang saya dapatkan dari pembacaan kita. Kita buka di dalam Matius 13. Saya ingin saudara bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 13, ayat yang ke-8. Dan ayat 23, ya, saya mengutip beberapa ayat dari Injil Matius ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi kita melihat di sini, proses untuk berbuah, tertanam, yang pertama adalah tertanam. Kalau tadi kuncinya yang saya awali tadi, yaitu saudara percaya dan saudara ada di posisi yang tepat, yaitu menyadari penuh bahwa kita ada di dalam Kristus. Itu penting. Nah, bagaimana proses ini berjalan? Yang pertama adalah tertanam. Mari katakan bersama-sama, tertanam. Tertanam pada hati atau tanah yang baik. Nah, mendengar dan menerima tertanam ini adalah artinya kita mendengar, saudara. Tertanam pada hati yang baik ini apa maksudnya? Kita mendengar dan menerima perkataan firman Kristus itu. Ini yang perlu kita jadikan satu hal yang penting. Setiap kali saudara mendengar firman, saudara harus bisa mendengar dulu. Dan setelah saudara mendengar, saudara membuka hati menerima perkataan firman. Ini adalah hal yang penting dalam memulai sesuatu. Sama seperti benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah hati yang baik. Ini adalah awal. Karena tanpa firman yang mempengaruhi pikiran dan hati kita, maka kita seperti berjalan tanpa tujuan. Jadi firman itu, benih itu yang ditabur itu, dia yang akan mulai bereaksi, memulai sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dia sedang bertumbuh ke dalam. Dan bagaimana dia bisa bertumbuh? Bertumbuh itu karena diresponi oleh percaya kita, saudara. Kita meresponi dengan mempercaya sungguh hati. Ketika kita meresponi dan mempercaya dengan sungguh hati, maka firman itu akan lebih memiliki ruang, keleluasaan untuk dia semakin dalam dan semakin berakar. Amin, saudara. Saya menganalogikan seperti biji benih yang ditanam di tanah yang baik. Dia tidak langsung keluar ke atas, tapi dia mengakar ke dalam. Kenapa dia mengakar? Karena kondisi hati, kondisi pikiran, kondisi jiwa kita ini siap menerimanya. Dan ketika kita menerimanya, kita berkata amin. Dan waktu kita berkata amin, maka itu sesungguhnya sedang memberikan ruang lebih banyak untuk pekerjaan firman ini
di dalam kehidupan kita. Mohon maaf, maka kita akan merasakan ada pertumbuhan melalui proses yang pertama tadi, tertanam. Berikutnya, yang kedua, dalam kasih-Nya. Tertanam di mana? Dalam kasih-Nya Tuhan. Ketika kita tertanam di dalam kasih-Nya Tuhan, kita tidak akan ada masalah dengan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang Kristen. Yang dia pikir bahwa, saya sudah di dalam Tuhan. Ketika dia sudah berkata sudah di dalam Tuhan dan berkata anak Tuhan, ketika ada masalah datang, dia jadi ragu. Dia jadi bimbang, karena kok saya ngadapin masalah ini, kok saya ngadapin, misalnya katakanlah saudara sakit, diterpa oleh sakit, kok Tuhan izinkan saya mengalami sakit ini dan sebagainya. Bahkan ada yang berpikir, kok Tuhan memberikan saya sakit ini. Nah, ini yang perlu kita rubah pola pikir kita. Saya katakan ketika saya menghadapi sakit COVID beberapa bulan yang lalu, saya berkata dengan yakin bahwa Tuhan saya tidak pernah memberikan saya sakit penyakit. Sehingga kalau sakit penyakit ini datang, saya tidak berkata, ini Tuhan yang izinkan, tidak. Tetapi saya berkata, ini bukan dari Tuhan. Dan yang saya mau percaya adalah kasih setia Tuhan. Jadi sekalipun saya sakit, saya percaya tindakan Tuhan untuk saya adalah tetap mengasihi saya dan memberikan saya pengharapan dan memberikan saya kekuatan dan akan menyembuhkan saya. Amin, saudara. Pernahkah saudara berpikir seperti ini? Tuhan yang memberi sakit dan Tuhan yang menyembuhkan. Kan itu satu hal yang sangat-sangat tidak nyambung, saudara. Tuhan memberi sakit dan Tuhan menyembuhkan. Tidak. Tuhan kita tidak memberi sakit penyakit. Tetapi justru Dia yang menyerahkan dirinya, menanggung segala dosa kita, dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Ini yang saudara dan saya mesti percaya. Jadi yang kedua, tertanam. Yang pertama tadi tertanam. Tertanam di mana? Ini urutannya, tertanam di dalam kasih-Nya. Ini penting untuk kita bisa tetap bersuka cita. Yang saya maksudkan berbuah ini kan gak selalu ukurannya materi, saudara. Jangan ada orang berpikir berbuah ini materi. Ya pasti itu salah satu. Tetapi hal yang paling esensi buah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah roh. Yaitu sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara. Hal-hal yang luar biasa itu ada 9 buah roh itu yang keluar. Dan kalau itu keluar dari dalam kehidupan kita, berbuah, maka saya percaya saudara akan menjadi orang yang paling menikmati hidup ini. Dan saudara berkata, saya orang diberkati. Amin. Haleluya. Nah, di dalam kasih-Nya, apa yang saya maksudkan? Kalau kita tertanam dalam kasih-Nya, maka kejadian apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak akan goyah. Ya saudara, kita tidak akan goyah. Karena justru di dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kita satu kekuatan jaminan. Bahkan di dalam kasih-Nya, Tuhan sedang membersihkan pikiran kita dari pola pikir dunia. Di dalam ayat yang kedua, ya saudara, di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, apa yang saya dapatkan di sana, saya ingin bagikan kepada saudara. Di sana dikatakan demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalimat yang ingin saya fokuskan, dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, ini juga mesti saudara mengerti apa yang dimaksudkan dengan dipotong di sini. Kalau kita tidak mengerti dengan jelas maksud dari perkataan Yesus, kita akan berpikir, waduh, saya lagi dipotong, ini artinya berarti Tuhan lagi menghukum. Itu sama sekali tidak. Di dalam bahasa asli Yunani, kata dipotong ini tidak menggunakan cut off atau memotong, saudara, tetapi menggunakan satu bahasa di dalam bahasa Yunani adalah airo, mengangkat. Tuhan sedang mengangkat. Bagaimana caranya Tuhan mengangkat? Jadi kalau saudara menggambarkan tentang pohon anggur itu, dia kan menjalar. Dia ada daun-daun yang sudah
turun ke bawah dan sampai mencapai tanah sehingga dia tertutup oleh debu karena terlalu di bawah. Nah, caranya untuk supaya daun-daun ini tidak menjadi rusak atau rantingnya tidak menjadi berbuah, yaitu caranya dia harus dibersihkan, saudara. Jadi sang pengusaha anggur dia akan mengangkat daun-daun itu, diangkat, setelah diangkat disirami air supaya apa? Dia bersih. Jadi dia sirami air, terus dia angkat, terus dia taruh di tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan dipotong. Ini yang sudah ada di dalam pola pikir kita sekian puluh tahun saya jadi orang Kristen. Saya baru mengerti baru 6-7 tahun terakhir. Tuhan tidak pernah memotong kita. Tapi sesungguhnya Tuhan mengangkat kita dan dia membersihkan kita. Membersihkan dari apa? Dari polutan-polutan rohani. Pola-pola pikir yang keliru. Bahkan tentang firman, bahkan tentang Tuhan. Karena masih ada orang Kristen berpikir, oh Tuhan sedang menghukum saya sakit atau saya kecelakaan karena Tuhan menghukum saya, karena Tuhan tidak sayang sama saya. Itu adalah pola-pola pikir agamawi. Sehingga ketika Tuhan ingin melihat kita berbuah, nah ini semua harus dibersihkan. Polutan-polutan rohani ini dibersihkan dengan kasih-Nya. Jadi di dalam kasih-Nya kita tertanam yang pertama, dan tertanam itu artinya di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi putus asa menjalani masa-masa yang sukar ini sekalipun ada masalah. Seperti daun atau ranting tadi yang sudah ada di bawah, dia harus diangkat. Mungkin ketika diangkat ada proses yang gak enak di tubuh kita atau di perasaan kita. Tetapi itulah cara Tuhan, dia membersihkan kita dengan apa? Firman-Nya. Firman yang mana? Menghukum, menghakimi, atau firman yang menguatkan? Jelas bukan firman yang menghukum dan menghakimi. Saudara perhatikan bagaimana Yesus membuat ribuan orang berubah. Ketika Yesus melayani di Yerusalem semasa 3,5 tahun, dia tidak pernah menghakimi orang berdosa. Tapi justru sebaliknya, dia menegur orang-orang yang merasa dirinya benar. Jadi kalau saudara lihat ketika ada orang jatuh, Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus mengangkat dengan kasih. Dan Yesus membersihkan dengan perkataan-perkataan firman-Nya yang hidup. Amin. Oleh karena itu Injil mencatat, Yesus sering duduk makan dan minum dengan orang berdosa. Orang-orang berdosa senang mendengar perkataan Yesus. Setelah mereka mendengar, mereka menerima, mereka diubahkan. Orang-orang agamawi menjadi tidak suka dengan hal itu. Karena menurut mereka bukan seperti itu. Nah, inilah yang saya maksudkan. Di dalam kasih-Nya, Tuhan mengangkat dan membersihkan polutan-polutan, pola-pola pikir agamawi dalam kehidupan kita. Nah, dari mana penyebab polutan-polutan ini? Ini disebabkan oleh faktor lingkungan, masalah, dan yang paling sulit sebenarnya adalah kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ada pola-pola pikir lama yang berpikir Tuhan masih menghakimi, Tuhan masih tidak mengampuni kalau kita belum melakukan ini dan itu dan sebagainya. Ya, ini adalah yang membuat kita tidak menjadi dekat dengan Tuhan, tapi kita menjadi malah jauh dengan Tuhan. Pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, kita berpikir, wah kita nggak layak datang sama Tuhan. Itu kan berarti kita sedang menjauhkan diri, saudara. Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam ibadah itu sebenarnya kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada setiap orang berdosa. Anda dan saya adalah orang-orang berdosa yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah tertanam, yang kedua di dalam kasih-Nya kita dibersihkan, ya. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Ini 3 hal yang luar biasa. Kita menerima firman, kita mempercayai firman, dan kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ketika ada masalah terjadi dalam hidup saudara, saudara akan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sehingga iman saudara tidak akan goyah. Sekalipun mungkin secara finansial, secara ekonomi, secara fisik, secara jasmani, saudara sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi saudara tetap masih memproduksi buah
buah kebenaran. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Gak mudah memang, karena sukacita bukan berarti happy. Sukacita itu adalah joy. Joy itu adalah produk sorga. Kalau happy, kata happy sebenarnya dari kata Latin happen, apa yang terjadi. Kalau misalnya kita semuanya lancar, kita happy. Kalau semuanya oke, kita happy. Dan bagaimana kalau kita misalnya melihat sesuatu hal yang mungkin tidak lancar? Apakah kita masih tetap happy? Belum tentu, tetapi sukacita melebihi happy, saudara. Joy melebihi happy. Joy adalah produk sorga. Sekalipun mungkin saudara dalam keadaan yang berat, yang sulit, tetapi ada sukacita. Karena apa? Saudara, ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dalam bahasa Yunani, kata tinggal disebut meno. Abide, atau artinya tidak terpisah. Not to depart, tidak terpisah. Tinggal di dalam Tuhan sebenarnya mengartikan bahwa Anda dan Kristus tidak pernah terpisahkan lagi. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa tahu dan meyakini kita tidak terpisah? Kembali ke dua hal yang pertama. Saudara tertanam, saudara percaya firman Tuhan. Yang kedua, saudara ada di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya itu saudara mulai diproses oleh Tuhan, bukan dihukum oleh Tuhan atau dihakimi, tapi Tuhan mulai mengeluarkan polutan-polutan rohani, agamawi yang selama ini ada dalam pikiran kita. Dan Dia gantikan dengan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sehingga setiap apapun yang saudara hadapi, saudara tidak akan pernah kecewa bersama dengan Tuhan. Karena saudara tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam satu ayat saudara, dalam bahasa Inggris di 1 Korintus berapa itu ya? Dalam bahasa Inggris dikatakan, He never give up on you. Tuhan gak pernah menyerah terhadap saudara. Persekutuan kita dengan Dia, dengan Bapa melalui Kristus. Kristus menyatakan diri, Dia tidak pernah menyerah. Menyerah dalam apa? Dia tidak menyerah dalam hal apa? Dia tidak pernah menyerah mengasihi saudara. Dia tidak pernah menyerah mendukung saudara. Dia tidak pernah menyerah untuk mengangkat saudara. Dia tidak pernah menyerah untuk membersihkan saudara dari hal apapun yang buruk di dunia ini. Jadi jangan pernah putus asa. Karena di dalam kasih-Nya, saudara akan bermandikan kasih karunia yang luar biasa. Sehingga hidup ini saudara bisa nikmati. Dan yang ketiga, tinggal. Tinggal ini berarti tidak terpisah. Not to depart, tidak untuk terpisah, tetap menyatu, remains as one. Artinya kita menjadi satu. Dalam 1 Korintus 16 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin, saudara. Siapa yang mengikatkan dirinya, artinya siapa yang mau percaya kepada Dia. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan, caranya gimana? Percaya pada firman Tuhan. Banyak orang berpikir, percaya, apa cukup percaya? Ternyata percaya adalah hal yang paling penting. Bukankah karena saudara percaya Anda diselamatkan? Jika Anda tidak percaya dan itu diselamatkan, itu sangat basic tetapi sangat-sangat penting dalam hidup kita. Waktu murid-murid dan orang-orang bahkan ahli Taurat bertanya kepada Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29 dan ayat 40. Guru, hal apakah yang kami perlu lakukan supaya kami melakukan seluruh kehendak Allah? Yesus menjawab, melakukan semua kehendak Allah, yaitu mempercayai Dia yang diutus oleh Bapa. Jadi mempercayai Tuhan artinya saudara sudah melakukan seluruh kehendak Allah. Di dalam percaya kita melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu di dalam suratan Rasul Paulus dia pernah berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan iman seperti untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan tanpa iman justru berdosa. Jadi penting saudara, kita tinggal di sini artinya kita mengikatkan diri, kita mempercayai Tuhan, dan ketika kita melakukan itu, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17 tadi, kita menjadi satu roh dengan Dia, tidak terpisahkan. Tinggal di dalam Kristus memiliki arti kita beristirahat rohani. Kenapa? Paulus menjawab dalam Galatia
ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Filipi 4 ayat 13 dia berkata, ku dapat menanggung segala perkara karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini mengartikan apa? Rest in Christ. Beristirahat di dalam Kristus. Saya nggak mengatakan saudara nggak perlu kerja. Saya pun masih bekerja sampai hari ini. Tetapi ketika saya bekerja, saya menyadari, saya memahami bahwa yang melakukan semuanya ini bukan saya lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam saya. Itu yang membuat saya menjadi tenang. Sekalipun tentu dalam pekerjaan ada begitu banyak persoalan, tetapi justru persoalan-persoalan itu semakin meyakinkan saya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan yang akan memampukan saya melewati persoalan itu. Kita rest in Christ, kita beristirahat ketika kita tinggal. Dia sekarang bekerja di dalam kita. Bukan kekuatan kita sendiri lagi yang melakukannya. Itu arti daripada kita tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus artinya kita ada kemampuan ilahi yang termanifestasi secara jasmani dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yesus pernah berkata, ya, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Apakah saudara lebih hebat dari Yesus? Bukan. Yesus tetap adalah yang terhebat, tetapi artinya bahwa karena Kristus sudah menyatu dengan saudara, rohnya menjadi satu dengan saudara, bersama dengan Kristus, saudara bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Amin. Saya percayakan hal ini. Ada kemampuan ilahi, itulah yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. Dalam kehidupan kita menjadi rajin bekerja. Kita menjadi rajin melayani dalam banyak hal. Tentu hal yang baik. Sehingga kita memiliki pola yang benar. Sekarang saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan. Saudara melayani, saudara bekerja. Katakanlah melayani di gereja. Buat apa? Apakah supaya Tuhan melayani saudara dan mengasihi saudara lebih lagi, atau mau menyelamatkan saudara? Enggak. Saudara dan saya melayani. Saudara dan saya melakukan hal yang baik, melayani orang lain. Itu karena saudara sudah dilayani, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya selamat, tetapi kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diselamatkan. Inilah yang perlu kita dapatkan dalam sebuah perubahan pola berpikir di dalam Yesus Kristus. Kita ada kemampuan ilahi. Nah, kesanggupan Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Dia katakan demikian. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Filipi 2 ayat 13 dia katakan lagi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Ini dalam konteks di mana kita melihat bahwa kita ada di dalam Kristus. Kristus yang melakukan. Kalau saudara bisa menyelesaikan sebuah proyek, sebuah pekerjaan, sebuah target, tugas. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, saudara akan berkata, semua saya dapat lakukan karena Kristus yang melakukan di dalam aku. Ini yang membuat saya bersyukur, saudara. Pencapaian sebesar apapun, sesulit apapun yang saya bisa lakukan, tidak membuat kita menjadi sombong. Kenapa? Karena kita tahu, it's not me, but Christ in me. Kristus yang bekerja, yang memampukan saya melakukannya. Ada buah-buah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah kehidupan yang saya katakan berpusatkan kepada Yesus Kristus. Christ-centered living adalah kehidupan di mana saudara tetap berbuah di masa-masa yang sukar. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, sebagai ayat penutup, saya baca buat kita semua. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Garis bawah ini. Seperti ranting, saudara dan saya adalah ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tapi mungkin ada orang berkata, tapi saya bisa kerja, tapi saya baik, tapi saya sehat, saya nggak perlu ke gereja. Memang kelihatannya begitu, tetapi sesungguhnya itu
Sesungguhnya kalau kita mau menyadari semuanya itu karena ada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada saudara. Tuhanlah yang bekerja di dalam saudara. Nah, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita menyadari ini bukan saya, tapi Kristus yang melakukan di dalam saya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dikatakan ia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kata berbuah di sini adalah bagaimana kita bisa melihat hasil yang maksimal secara rohani terjadi dalam kehidupan kita. Buah roh keluar dalam hidup kita. Memang kita masih jauh dari sempurna, tetapi pada saat-saat yang dibutuhkan, buah roh ini bekerja dan saudara akan tetap menjadi seorang pribadi yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kesukaran tidak akan mungkin semakin lebih baik, mungkin semakin lebih sulit, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam saudara itu yang membuat saudara tetap mampu menghadapinya. Kenapa? Karena tadi karena saudara tinggal di dalam Kristus. Dan ketika saudara tinggal di dalam Kristus, saudara sedang beristirahat bersama dengan Dia. Sebenarnya yang melakukan itu bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam saudara. Kalau saudara bisa mengampuni orang lain, saudara bisa sukses dalam sesuatu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam studi, dalam hal apapun. Itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam kita. Dan ini yang saya senang saudara, bahwa kita tidak terpisahkan lagi. Tinggal di dalam Kristus artinya tidak terpisahkan lagi. Roma 8 ayat 37, 38 dan 39 berkata, apapun, kekuatan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukankah ini sebuah satu sukacita untuk kita? Bahwa sesungguhnya Kristus sangat mengasihi kita. Jadi jangan khawatir, jangan underestimate, jangan putus asa, jangan menyerah di masa yang sukar. Karena saudara dan saya dipersiapkan, didesain oleh Tuhan untuk tetap bisa berbuah. Kuncinya satu, saudara tetap percaya dan saudara tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat jemaat Tuhan GBI Kingdom of God dimanapun Anda berada. Mungkin saudara sedang tertutup jalan. Mungkin saudara di PHK. Mungkin saudara sakit. Mungkin saudara seakan tidak ada harapan. Mungkin hal-hal yang tadinya berjalan lancar tapi sekarang mulai tidak lancar. Secara materi, secara finansial, atau mungkin ada intimidasi, ada tekanan, ada ketakutan, atau stres, atau sesuatu depresi yang menguasai pikiran saudara. Mari kita mau percaya akan perkataan firman. Tuhan memanggil kita untuk tinggal di dalam Dia, bukan untuk kita bekerja sekuat tenaga dan akhirnya kita menjadi menderita, tidak. Bekerja masih, tetapi Kristus yang bekerja di dalam kita. Tapi kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Kita bisa beristirahat. Dan Kristus yang mengerjakan di dalam kita hal-hal yang luar biasa. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Anak-Mu sudah selesai menyampaikan firman Kristus. Dan biarlah firman Kristus ini hidup dan berkuasa. Kami kembali di bawah untuk mempercayai Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami tinggal di posisi yang tepat, yaitu hanya ada di dalam Kristus. Kami tertanam, kami menerima dan mendengarkan perkataan firman. Kami melihat kasih Tuhan memenuhi kami. Dan kami tetap tinggal di dalam Dia. Dan kami boleh melihat perubahan demi perubahan terjadi. Sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan hari ini. Kami belum melihat, tapi kami percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Mereka yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Mereka yang dalam kesulitan, Tuhan Engkaulah yang sudah berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun memberkati jemaat Tuhan, jemaat GBI Kingdom of God, mulai dari gembala, pengerja, dan semua jemaat yang ada yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus, dan siap menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.